warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta KKNDR 2020 GIN Kediri. Saya Suryati Nurholis dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya Bella Rika Sali Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, di sini kami akan membahas sedikit tentang dampak-dampak yang terjadi di era pandemik seperti ini. Karena memang banyak banget ya kan dampak-dampak yang sangat berubah drastis ya, mulai dari pendidikan, gaya hidup, bahkan ekonomi ya. Jadi kita mulai dari kalangan mahasiswa ya kan, kita akan mencurhatkan curahan hati kita mengenai keluh kesah kita. Bahkan semua masyarakat juga merasa berkeluh kesah tentang adanya era seperti ini ya kan. Benar banget. Nah jadi gimana sih Bel menurut kamu mengenai dampak-dampak di era pandemi seperti ini, kita sebagai peserta didik ya? Ya, kita sebagai mahasiswa, peserta didik, mahasiswa. Oke, kalau saya sendiri sih, menurut saya sebagai mahasiswa jurusan tarbiyah dan ilmu keguruan pendidikan bahasa Arab, memang kita lihat saat ini banyak banget perubahan sistem pendidikan di negara kita. Karena apa? Karena pandemi itu. Nah, sekarang kita mengetahui kan banyak anak-anak yang merasa bosan, merasa tidak nyaman dengan pendidikan saat ini, dengan cara belajar mereka setiap hari, tidak dilaksanakan di sekolahan, tidak bertemu dengan gurunya secara langsung, tidak bisa bertemu dengan temannya. Bahkan itu membuat mereka merasa tidak nyaman sekali belajar di rumah bersama orang tuanya, dan justru nggak semua orang tua itu bisa mendampingi anaknya setiap hari. Benar banget. Mereka masih butuh bekerja, berkarir. Nah, kalau seperti itu semua, kasihan anak-anak yang di rumah, anak-anak mereka. Jadi emang menurut aku sih, ini kalau emang kita belajar tidak tatap muka itu akan lebih kurang efektif gitu ya kan. Yang dulunya kita bisa konsentrasi sama teman-teman kita, terus kita menyendiri di rumah mencari jawaban sendiri, itu merasa kurang gitu aja ya kan. Apalagi kalau kita di rumah dididik dengan orang tua kita sendiri, itu akan lebih sulit. Karena anak kalau sama orang tuanya sendiri itu maksudnya kayak gimana ya, kurang gitu loh ya, tidak seperti nggak sama guru gitu. Ya, betul sekali. Oleh karena itu saya merasa gimana ya, merasa kasihan sama peserta didik saat ini, dari peserta didik taman bermain, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa itu juga merasakan bosan sebenarnya. Bosan sekali. Kita merasa sangat susah mencerna suatu materi, melakukan pembelajaran secara daring itu sangat tidak efektif sekali. Jadi apa yang kita terima itu hanya memperoleh berapa persen lah, tidak seperti kita tatap muka di kelas ya. Seperti itu ya Mbak ya. Apa lagi? Oke, sekarang kalau memang tidak bisa dipungkiri dan sudah menjadi rahasia umum kalau pendidikan saat ini bisa dibilang semrawut ya. Kalau kita udah bicara panjang lebar masalah pendidikan, sekarang saya sendiri sih mau tanya sama Olis. Gimana menurut Mbaknya tentang gaya hidup di era pandemi saat ini gimana? Oke, jadi gaya hidup di era pandemi ini kan kita sekarang udah memasuki era new normal ya kan. Di era new normal seperti ini kita emang harus benar-benar waspada, karena emang sekarang itu kita udah dibebaskan gitu ya kan. Cuman kita itu dengan boleh keluar rumah tapi dengan aturan-aturan tertentu dan juga mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Yang biasanya kita keluar dengan bebas bisa bernafas lega, sekarang kita harus memakai masker gitu ya kan. Terus kita pergi kemanapun kita berada, kita harus stay safety lah ya. Kita bawa hand sanitizer. Yang dahulunya itu kita bisa bebasnya, kita harus tetap jaga jarak sama orang lain gitu. Oke. Selain itu apa sih gaya hidup yang sangat menonjol saat ini yang tidak sama dengan sebelum pandemi? Sama sebelum, kita harus jaga jarak ya kan. Kita harus jaga jarak, social distancing itu emang perlu sekali ya.
menjauhi kerumunan, itu yang sangat penting karena emang sekarang itu banyak banget, bahkan di Indonesia saat ini itu adalah zona sudah sangat hitam dan merah, sudah nggak ada lagi warna yang ruang, sangat gelap nggak ada, guys. iya nggak ada ruang. Oke, ya, jadi kesimpulannya dari kami, kesimpulannya yang pertama, kita sebagai mahasiswa seharusnya kita bisa membantu para ibu-ibu, ibu dari anak-anak yang masih sekolah. Kita bisa membantu, Kita membantu guru kita lah ya, ya, bagaimana membantu cara mendidik anaknya. gitu. Selain itu kita harus apa ya? Kita sendiri sebagai masih peserta didik Iya, juga jangan merasa bosan lah, kita harus bersemangat tetap semangat terus dong. untuk melanjutkan Iya. pendidikan. Jadi emang semua ini emang demi kesehatan kita, demi Iya. kebaikan kita juga ya kan, kita seperti ini karena emang kita harus memenuhi peraturan-peraturan dan protokol yang ada gitu. Karena emang ini juga demi kebaikan kita semua gitu. Jadi emang diatur seperti ini, adanya sekolah daring, social distancing dan mematuhi peraturan-peraturan baru gitu. Mungkin cukup ya Mbak, bisa dari kami. Oke, jadi cukup itu aja. Semoga bermanfaat dan bahasan kita kali ini bisa gimana ya, meskipun santai ngobrolnya gini, kita bisa menambah wawasan, bisa memberi manfaat kepada yang Yes. lihat video kita ini. Amin. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Oke, jadi kita berdua pamit. Jangan lupa like, Komen dan share, subscribe juga ya. share ke teman-teman kalian. Oke, jadi langsung aja kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sometime I'll be ready. Do my makeup, baby.